Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Hanti dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Apakah yang kalian pikirkan jika ibu menyebutkan kata ekskresi? Oke, betul. Ya, sistem ekskresi manusia berkaitan dengan pembuangan zat sisa dari tubuh manusia. Nah, kalian bisa lihat pada gambar terdapat beberapa organ yang nanti akan kita bahas. Ada ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Tapi untuk hari ini kita akan terfokus pada ginjal. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata sistem pembuangan pada manusia itu terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem ekskresi, sistem sekresi, dan sistem defekasi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh, baik berupa zat cair dan zat gas yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan sekresi adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan di dalam tubuh. Untuk sekresi contohnya adalah hormon, enzim. Nah, hormon dan enzim itu masih digunakan oleh tubuh. Ya. Lalu yang ketiga adalah defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran sisa pencernaan melalui feses, ya, yang pastinya melalui organ anus. Oke, ini ada organ-organ yang masuk dalam sistem ekskresi manusia. Jadi untuk pembahasan kali ini kita terfokusnya pada ekskresi ya. Nah, sistem ekskresi pada manusia terdapat 4 organ. Ada yang pertama ginjal, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat adalah kulit. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ginjal. Nah, untuk keempat organ ini dia mengeluarkan zat sisa. Contohnya pada ginjal ini dia mengeluarkan urin. Ya, urin dia keluarin. Kalau hati dia mengeluarkan zat warna yang nantinya akan lari juga ke urin dan feses. Paru-paru ini mengeluarkan karbon dioksida, berarti berupa zat gas. Sedangkan kulit mengeluarkan keringat. Ya, itu merupakan pengeluaran atau proses pengeluaran dari sisa metabolisme tubuh manusia. Kita lanjutkan ya. Nah, kita yang pertama akan membahas tentang ginjal. Jadi, kalian lihat dulu gambar yang pertama. Itu ada gambar A yang ditandai oleh huruf A, itu ada seorang manusia atau seorang anak ya yang diilustrasikan. Di situ ada gambar ginjal. Ginjal itu terletak ada 2 ya di bagian pinggang manusia. Untuk yang sebelah kanan dia letaknya agak ke bawah. Kenapa? Karena di bagian atasnya terletak hati. Nah, ginjal itu bentuknya seperti kacang merah. Terdapat 2 di kanan dan kiri yang berfungsi untuk menyaring darah. Nah, pada bagian B itu jika gambar ginjalnya diperbesar, maka ginjal terbagi menjadi 3. Ya, ada yang namanya pelvis atau rongga ginjal, ada yang namanya korteks atau kulit ginjal, dan medula. Ya. Jadi, jika si korteks dan medula renalis itu diperbesar, maka dia akan membentuk seperti ini, ya. Ini dinamakan nefron. Jadi yang C ini dia adalah nefron. Nah, ginjal itu terdiri dari kurang lebih sekitar 1 juta nefron, di mana
Setiap nefron terdiri dari satu badan Malpighi. Nah, ini disebut dengan badan Malpighi, ya. Nah, untuk korteks sendiri, untuk nefron sendiri dia terdiri dari bagian korteks dan medula, ya. Untuk badan Malpighi-nya terdiri dari beberapa bagian, ada glomerulus, ada tubulus contortus distal, ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, ya. Ada juga ureter di sini. Oke, kita lanjutkan ya untuk gambar struktur Malpighi yang jauh lebih jelas lagi. Nah, ini dia adalah struktur badan Malpighi, di mana jika tadi badan Malpighi-nya diperbesar akan memiliki gambar seperti ini, ya. Untuk gambar yang menggumpal ini dia disebut sebagai glomerulus nih, yang bagian dalamnya ini adalah glomerulusnya, ya. Untuk yang pinggirannya ini seperti dia berbentuk seperti cakram, ini adalah kapsula Bowman, ya. Yang merah ini adalah arteri atau pembuluh darah. Jadi si ginjal itu kan berfungsi untuk menyaring darah, ya. Jadi darah yang disaring sehingga menghasilkan urin. Nah, di sini ada yang namanya kapsula Bowman, tadi sudah ya, ini diperbesar. Lalu di yang bagian ini nih dia ada ureter yang berbentuk seperti U. Di sini ada lengkung Henle. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, proses pembentukan urin terdiri dari 3 langkah. Ya, jadi tubuh manusia atau ginjal yang menyaring darah memiliki 3 tahapan untuk membentuk urin sesungguhnya. Apa saja? Yang pertama adalah filtrasi. Ya, filtrasi. Ingat saja kalau filtrasi artinya adalah penyaringan. Jadi pada tahap filtrasi ini darah disaring, ya, di mana? Di glomerulus. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah urin primer atau filtrat, ya. Lalu yang kedua itu ada tahapan reabsorpsi. Artinya apa? Re itu kan kembali, absorb itu artinya penyerapan. Jadi reabsorpsi adalah penyerapan kembali, di mana letaknya di tubulus contortus proximal atau ibu singkat TKP, ya. Hasilnya adalah urin sekunder, yang mana urin sekunder masih mengandung air, garam, urea, urobilin atau zat warna kuning. Jadi di urin kita kenapa bisa berwarna kuning? Ada yang namanya urobilin atau zat warna yang tadinya dikeluarkan dari hati, ya. Lalu tahapan yang ketiga adalah tahapan augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh. Jadi dimasukin ke urin supaya apa? Supaya dibuang, ya. Dan letaknya di tubulus contortus distal atau TKD, menghasilkan urin sesungguhnya. Oke, kita lanjutkan untuk lebih jelasnya proses seperti apa. Ini dia proses dari filtrasi atau penyaringan. Urin disaring di glomerulus dan ditampung sementara di kapsula Bowman. Kalau kalian lihat di sini, ini tadi badan Malpighi-nya, lalu diperbesar di bagian glomerulusnya seperti ini gambarnya, ya. Glomerulus yang di sini, lalu yang di luarnya ini ada kapsula Bowman, di mana si glomerulus ketika diperbesar gambarnya seperti ini, nak. Di sini kalian lihat bahwa ada pembuluh darah, ini pembuluh darah ya di glomerulus. Lalu darah itu disaring dan ternyata ada yang keluar dari pembuluh darah. Apa saja? Ini air, glukosa, bilirubin, ion-ion urea itu dia akan keluar karena ada selaput semipermeable di pembuluh darah. Jadi hanya zat-zat yang kecil saja yang bisa keluar dari pembuluh darah tersebut, sedangkan
Yang tidak, dia akan tetap mengalir di dalam darah. Ya, itu adalah proses filtrasi, di mana proses ini menghasilkan yang namanya urin primer atau filtrat. Ya, kita lanjutkan ya. Tahapan yang kedua adalah reabsorpsi, di mana tahapan ini adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh di tubulus contortus proximal, ya di TKP. Di mana ini dia nih, di atas ya letaknya, tubulus contortus proximal. Jadi dia akan menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Yang masih diperlukan diserap dan akan dialirkan atau diedarkan melalui pembuluh darah. Tapi yang tidak, dia akan lanjut ke proses yang selanjutnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga, yaitu augmentasi, di mana proses augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal. Ya. Tubulus contortus distal ada di sini ya. Nah, pengertiannya adalah penambahan zat-zat yang sudah tidak terpakai oleh tubuh ke dalam urin. Jadi kalau ada zat yang tidak terpakai ya dibuang. Lewat mana? Lewat urin. Ya. Nah, setelah itu urin sesungguhnya akan ditampung di sini, tubulus collectivus atau tempat sementara, dan dialirkan ke ureter. Nih ureter ya, yang bentuknya panjang ini ureter, ke kandung kemih. Apabila kandung kemihnya sudah penuh, maka akan keluar urin melalui uretra. Oke, itu adalah proses-proses yang terjadi untuk pembentukan urin sesungguhnya. Ya, jadi tugas hari ini adalah kalian mencatat informasi atau catatan yang penting-penting dari video ini. Silahkan dicatat baik-baik, dipahami gambar per gambarnya, karena di pertemuan selanjutnya Ibu akan adakan identifikasi gambar dan pemahaman dari video hari ini. Ya, jadi silakan dicatat dengan rapi, lalu hasil catatanmu kirimkan kepada Ibu melalui WhatsApp. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.